seorang dai itu harus sabar. Pertama, ala taatillah, dalam taat kepada Allah. Yang kedua, wa ala adzal kufar, dalam menghadapi gangguan dari orang-orang kafir. Orang kafir itu nggak suka dengan yang namanya Islam, nggak suka dengan yang namanya umat Islam. Ya demikian pula orang musyrik. Jadi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun dalam Al-Quran itu. Ya. Kemudian wa muwajjaha as-su'ubat fi tariqid dakwah. Sabar juga diperlukan bagi seorang dai saat menghadapi berbagai kesulitan di jalan dakwah Islam. Sebab Rasul ketika diisrokan dan dimi'rajkan itu ada nabi yang pengikutnya banyak banget. Ada nabi yang pengikutnya sedikit, Ada nabi yang pengikutnya 2 orang, Ada nabi yang pengikutnya 1 Ada nabi yang tidak punya pengikut, Ya. Coba, Nabi Nuh itu dakwahnya ya dalam usia 950 tahun. Jadi Nabi Nuh itu dikasih umur 950 tahun. Dia dakwah, ya. Tapi yang dapat cuma 1 perahu, ya, Bu. 1 perahu juga dicampur dengan binatang, ya, sepasang-sepasang. Berarti itu banyak atau dikit tuh? Kalau dikaitkan dengan umur dakwah Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh umurnya 950 tahun, dakwanya siang malam, terang-terangan sembunyi-sembunyi dalam surat Nuh, tapi kemudian ya, banyak yang maksiatnya daripada yang taatnya, Bu. Ya, banyak orang yang tidak mengikutinya daripada yang mengikutinya. Sampai akhirnya ketika Allah mau menurunkan azab, ya dikumpulkanlah umat yang beriman kepadanya lengkap dengan binatang sepasang-sepasang. Itu cuma 1 perahu. Nggak tahu, coba ibu cek ya di mana gitu, di YouTube atau di mana, itu berapa sih jumlahnya umat Nabi Nuh itu yang 1 perahu itu, Bu. Padahal dakwahnya lama banget, ya. Kemudian bekal dai dalam berdakwah. Pertama, istirahat yang cukup, ya. Ternyata istirahat yang cukup itu tidur, Bu. Ya. Jadi kalau istirahat itu, Bu, jangan jalan-jalan, Bu, capek, Bu. Jalan-jalan tuh lama di jalannya daripada di tempat wisatanya, ya. Jalan-jalan ke Jogja, berangkatnya berapa jam, pulangnya berapa jam. Di Jogjanya misalnya cuma berapa jam, ya. Nah, makanya jangan jalan-jalan, Bu. Jangan nonton, jangan, Bu. Ya. Nah, istirahat yang paling cukup itu apa, Bu? Tidur, Bu. Ya. Ya. Wa ja'alna naumakum subata, Bu. Jadi Allah jadikan buat kalian tidur itu sebagai waktu istirahat. Yang kedua, bangun, Bu. Bangun untuk melakukan aktivitas dakwah. Di antaranya memberi peringatan agar ibadah dan takwa serta taat. Ya. Jadi ada orang yang dibenci oleh Abdullah bin Mas'ud, Bu. Ya. Siapa? Orang yang malamnya tidur kayak bangke, gitu. Tapi siangnya nganggur, nggak ada kerjaan, Bu. Ya. Jadi siangnya nganggur, malamnya tidur. Harusnya malam itu digunakan sebagainya untuk apa? Sholat malam. Sedangkan siangnya digunakan untuk kerja. Harusnya kan orang yang siangnya nganggur itu peluang untuk apa? Untuk sholat malamnya itu kan luar biasa. Tapi ternyata tidak sedikit, ya. Orang yang malamnya digunakan untuk tidur terus, ya, tidak ada waktu untuk qiyamul lail. Dan siangnya digunakan untuk apa? Untuk nganggur, ya, tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan kebaikan dunia untuk kerja dan sebagainya, ya. Ini luar biasa, malamnya qiyamul lail, kemudian siangnya dakwah, Bu. Ya, padahal Rasul juga sama bekerja, Bu. Bekerja, tidak hanya dakwah saja. Ya, jadi bangun untuk melakukan aktivitas dakwah, di antaranya memberi peringatan agar ibadah, ya, takwa dan taat. Dan ini dilakukan oleh Nabi Nuh itu yang umurnya 950 tahun itu. Apa kata Nabi Nuh kepada umatnya ketika menyampaikan peringatan? Ani ubudullah, kalian harus ibadah kepada Allah. Wattaquhu, dan takwa kepadanya, wa ati'un, dan taat kepadaku. Ya, ini kan
Ini pesan ya Nabi Nuh kepada umatnya. Kenapa? Inna ba'atsna Nuhan ila qaumihi, sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, wa qulna lahu, dan kami perintahkan kepadanya, ya hadzir qaumaka, beri peringatan supaya umatnya tuh hati-hati. Min qablu, sebelum ayatiyahum adzabun muji, sebelum datang ya azab yang bikin sakit, Bu. Azab yang bikin sakit, azab yang bikin pedih. Kemudian qala Nuh, Nabi Nuh kemudian berkata, ya qaumi inni nadhirul lakum bainal inzar min azabillah. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas bagi kalian dari azab Allah. In asaitumuhu, jika kalian durhaka kepada Allah, wa inni rasulullah ilaikum, maka sesungguhnya adalah aku utusan Allah kepada kalian, fa'buduhu, maka hendaklah kalian beribadah kepadanya, wahdah, hanya kepadanya saja, wa khaufu, dan hendaklah kalian takut, iqabahu, terhadap siksanya, wa ati'uni, dan kalian harus taat kepadaku, fima amarakum bih, terhadap apa yang dia perintahkan dengannya, wa anhakum anhu, dan terhadap apa yang aku cegah darinya. Ya, jadi fima amurukum bihi wa anhakum anhu. Kalian harus taat terhadap apa yang aku perintahkan dan terhadap apa yang aku larang. Dan kalau itu dilakukan, maka yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Ya. Itu kalau kita ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, kemudian taat kepada ya perintah Rasulnya, ya, kemudian terhadap larangannya. In ajalallah idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Kenapa? Sesungguhnya apabila ajal Allah telah datang, tidak dapat ditangguhkan seandainya kalian mengetahui. Ya, karena sudah ditetapkan ketika janin atau embrio atau bayi ya berumur 120 hari dalam kandungannya. Ditetapkan ajalnya, ditetapkan rezekinya, ditetapkan amalnya, ditetapkan nasibnya. Tapi kemudian tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali dengan doa, kecuali dengan berbuat baik, kecuali dengan ibadah, takwa dan taat. Itu bisa mengubah apa yang Allah tetapkan ketika kita di dalam rahim. Ya. Kenapa? Karena dirahasiakan. Kita tahu nggak ajal kita? Nggak tahu. Kita tahu nggak rezeki kita? Kita tahu, nggak tahu. Kita tahu nggak amal kita? Nggak tahu. Kita tahu nggak ya nasib kita? Nggak tahu. Nah, untuk menyikapinya ya pertama ya Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa. Karena tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Yang kedua dengan berbuat baik, karena tidak ada yang akan menambah umur kecuali dengan berbuat baik. Yang ketiga ibadah, yang keempat apa Bu? Takwa, yang kelima taat. Ya, fa in ata'tumuni wastajabtum li, ya jika kalian menaati dan memenuhi seruanku, yafsahillahu an dzunubikum wa yaghfir lakum. Niscaya Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian wa yumdid fi a'marikum ila waqtin muqaddar fi ilmillahi ta'ala. Pasti Allah akan memanjangkan umur kalian sampai batas yang ditentukan, yang ditetapkan berdasarkan ilmu Allah. Kita ingin nggak dipanjangkan umur, Bu? Ingin nggak? Ingin. Ingin diluaskan rezeki nggak? Nah, sampai kapan kita ingin dipanjangkan umur? Ya Bu ya. Sampai berapa tahun Bu pengennya Bu? Ya. Walaupun dipanjangkan umur tetap ada ketetapannya Bu. Nah, kalau kita oleh Allah dikasih umur 200 tahun, kuat nggak Bu? Nggak bakal kuat. Ya. Kita aja yang di atas 60 tahun sudah repot ya Bu ya. Sudah repot Bu. Ternyata yang diserang pertama kaki dulu ya Bu ya. Kaki dulu Bu. Ya. Itu. Yang kita inginkan itu ya adalah ya sehat walafiat. Sudah sehat kemudian digunakan untuk taat ya ibadah dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu